Saudara Kementerian Dalam Negeri tengah melakukan uji coba penerapan KTP elektronik atau iKTP dalam bentuk digital yang memiliki QR Code. Nantinya warga akan menerima iKTP dalam bentuk digital di telepon seluler masing-masing. Kementerian Dalam Negeri menyebut program digitalisasi iKTP ini bertujuan untuk mengamankan kepemilikan identitas digital melalui sistem autentifikasi untuk mencegah pemalsuan data. Tahun 2021 uji coba baru dilakukan di 50 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil menargetkan perekaman iKTP sebesar lebih dari 5,7 juta jiwa pada tahun 2021. Tercatat wajib KTP yang belum merekam pada tahun 2020 sebanyak 1,7 juta jiwa. Dan wajib KTP pemula berumur 17 tahun sampai dengan akhir tahun 2021 sebanyak 4 juta jiwa. Apa saja hal yang perlu dicermati saat berlakunya KTP digital? Benarkah lebih memudahkan layanan publik? Lalu bagaimana dengan segi keamanannya? Kami hadirkan perbincangannya setelah tayangan yang ini. Pemerintah kini menyiapkan perubahan KTP elektronik digital. KTP nantinya tidak lagi berbentuk fisik, tapi tersimpan di dalam ponsel pintar atau smartphone berbentuk kode QR. Namun, Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri menyebut saat ini penggunaan iKTP fisik masih dilayani. Buat yang belum punya smartphone, nggak ada jaringan, tetap kita layani dengan bentuk fisik dan pelayanan manual seperti sekarang ini, kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Sudan Arif Fakrullah seperti dikutip Kompas.tv. Pengamat keamanan siber dari Communication Information Security Research Center CISREC, Pratama Persada, menyebut ada potensi risiko keamanan yang harus diantisipasi dari digitalisasi kartu tanda penduduk, yaitu serbuan hacker ke server Dukcapil dan pemalsuan kode QR. Ada dua masalah security di sini. Yang pertama adalah masalah di server Dukcapil karena banyak peretas yang akan mencoba masuk ke dalam server Dukcapil. Kemudian yang kedua adalah security atau pengamanan dari pemalsuan QR Code. Karena kasusnya cukup banyak di luar negeri. Ada WeChat Pay di Cina dan Alipay di Cina yang ternyata bisa dipalsukan. Sehingga QR Code tersebut bisa dipalsukan ketika orang transfernya ke rekening orang lain. Nah, Kemendagri telah menguji coba iKTP digital di lebih dari 50 wilayah. Pemerintah menargetkan 99% penduduk akan menggunakan iKTP digital hingga 7 tahun mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sesiap apa rencana penerapan kartu tanda penduduk berbasis digital? Butuh waktu berapa lama agar semua masyarakat Indonesia bisa menggunakan sistem digital? Seperti apa pula keamanannya? Kita bahas bersama Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sudan Arif Fakrullah, yang nanti akan bergabung bersama kami. Saat ini yang sudah hadir adalah pengamat kebijakan publik PHNH, Public Policy Interest Group, Agus Pambagio, dan pengamat keamanan siber CISREC, Pratama Persada. Selamat malam, Bung Pratama. Selamat malam, Pak Agus. Pak Sofi. Sofi, malam. Ini saya mau tanya terlebih dahulu kepada Bung Pratama. Kalau ada perubahan menjadi iKTP yang full digital, kira-kira yang harus diwaspadai itu apa aja? Ya, sebenarnya kan konsepnya cukup bagus ya untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah atau pelayanan dari pihak swasta begitu. Tetapi kita ingat bahwa ketika kita mendigitalkan sesuatu, kita harus ingat di sana ada ancaman. Nah, ancaman itu yang menurut saya harus segera diantisipasi. Tadi saya bilang bahwa ancamannya itu ada di masalah di servernya, server Dukcapil, dan ancaman di pemalsuan begitu. Nah, ada beberapa macam cara yang bisa digunakan untuk melakukan pengamanan sistem yang dimiliki Dukcapil. Saya pikir Prof. Sudan sangat mengerti hal ini begitu. Asal diterapkan dengan baik, pengamanannya dikuatkan begitu. Menurut saya ini adalah hal yang cukup bagus. Plus nanti bagaimana Dukcapil dengan menggunakan sistem ini bisa mendeteksi ketika ada pemalsuan QR Code gitu. Karena kan pembuatan QR Code itu juga ada trikinya gitu. Kita lihat di luar negeri ternyata QR Code juga bisa dipalsukan. Perusahaan sebesar WeChat dan sebesar Alibaba pun ternyata sistemnya bisa dipalsukan begitu. Nah, ini juga
perlu diantisipasi oleh Dukcapil sehingga ketika nanti melaunching sistem ini benar-benar untuk publik bukan lagi uji coba begitu, masyarakat bisa menggunakan sistem ektp dengan QR code ini dengan baik gitu Mbak Oke, Sofi. begini, saat ini 2 hari terakhir ini yang ramai di media sosial terutama dan juga di teman-teman yang peduli dengan keamanan digital adalah bahwa ada dugaan kebocoran lagi data di Peduli Lindungi. Nah, kalau kondisinya kita nih kan sudah kebocoran data sudah berkali-kali terjadi begitu. Apa Iya, kira-kira sampai yang harus bosan kita. diwaspadai dengan nanti perpindahan menuju KTP digital yang full digital ini? Yang paling baru malah kemarin 6 juta data dari Kementerian Kesehatan yang Ya. bocor baru beberapa hari yang lalu gitu. Nah, ini menjadi pelajaran buat Dukcapil bahwa ternyata serangan itu selalu datang ke kita begitu. Bahkan BSSN mencatat per 2021 itu ada 1 miliar lebih serangan yang ditujukan kepada Indonesia begitu. Nah, ke sistem kita belum bocor gitu, tidak terpublikasi di luar, belum tentu sistem kita ini aman. Karena hacker yang serius gitu, hacker yang profesional apalagi state actor, dia akan diam-diam ketika mereka berhasil melakukan peretasan. Oleh karena itu, ini adalah momen yang bagus sebenarnya adanya kebocoran-kebocoran ini untuk Dukcapil lebih memperkuat sistemnya karena ini inovasinya Prof Zudan ini luar biasa gitu. Sistem Dukcapil mau dibuat terpusat, kemudian mau membuat QR code ektp begitu dan semuanya berbasis internet. Nah, kita tahu di internet ini banyak sekali orang-orang pintar yang pikirannya jahat gitu. Hacker-hacker ini gak padang bulu dia. Semakin banyak data, semakin menarik buat mereka untuk meretas begitu. Nah, teknologi peretasan berkembang setiap hari. Oleh karena itu, pengamanan juga harus kita cek setiap hari gitu, Mbak. Pak Agus, ini kan kalau dari Kementerian Dalam Negeri meyakini bahwa KTP yang digital, full digital ini bakal memudahkan masyarakat. Kalau melihat kondisi-kondisi yang terjadi saat ini, dan juga tadi apa yang disampaikan oleh Bung Pratama, kira-kira menurut Anda memangkah akan betul KTP digital ini memudahkan masyarakat? Begini, IT system itu memang digunakan untuk memudahkan masyarakat, untuk mengurangi sogok-menyogok yang karena berkomunikasi langsung dengan orang lain, khususnya regulator. Nah, jadi memang idealnya begitu. Saya setuju dengan Mas Pratama tadi, bahwa pencuri itu lebih lihai daripada polisi. Iya. Nah, makanya kan kita terkenal nih sebagai negara yang punya top hacker. Itu ada di Indonesia, ada di sebuah kota di Pulau Jawa. Nah, jadi ya itu harus dioptimalkan untuk menjaga ini kita, untuk menjaga server kita dan sebagainya. Karena saya pernah beberapa kali pulang balik dari Eropa itu barengan sama anak-anak Belgia, anak-anak Belanda. Itu mau belajar jadi hacker itu di Indonesia. Nah, jadi artinya itu harus didaya gunakan oleh Prof Zidan. Sekali lagi, ini sebetulnya KTP kita kan sudah gitu ya, sudah pakai IT, tapi kan tidak pernah terjadi tuh RFID-nya digunakan, selalu difotokopi. Nah, saya berharap dengan QR code ini menjadi lebih mudah. Tapi betul, kita harus jaga hati-hati, makanya Undang-Undang Kerahasiaan Data Pribadi itu harus segera keluar. Kan sampai hari ini masih belum bisa selesai. Sehingga kalau ada pelanggaran, itu bisa dihukum seberat-beratnya. Apakah itu hukum gantung atau hukum digelitikin atau hukum ditabeti, itu harus ada. Kalau undang-undang itu tidak ada, Profesor Zudan bisa pusing itu, bisa sekolah lagi dia untuk ambil S4 gitu. Oke, saat ini kami sedang berusaha untuk terhubung dengan Pak Zudan, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Oke, saat ini saya sudah tersambung, Pak Zudan, selamat malam. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Tadi saya tidak tahu Pak Zudan apakah sudah mendengar pernyataan dari Bung Pratama dan juga Pak Agus Pambagio. Tapi sebelum saya meminta respons Anda, saya mau tanya dulu. Untuk KTP digital yang tersimpan di smartphone dalam bentuk QR code, seperti apa nanti sebenarnya teknisnya? Ya. Pertama, kalau kita melihat tata kelolanya dulu sebelum ke teknis. Kita sekarang sudah ada 198 juta penduduk yang punya KTPL. Ini tetap berlangsung. KTPL yang lama tetap diakui.
Kemudian dari 198 ini didigitalkan. Nanti bentuknya kira-kira akan seperti ini. Kalau saya contohkan, digitalkan, nanti akan bentuknya seperti ini, di dalam handphone seperti ini. Nah, jadi kita tidak perlu, yang tidak membutuhkan tidak perlu dicetak, dan kita mendorong masyarakat tidak perlu mencetak, terutama yang sudah punya smartphone. Kemudian di daerah-daerah yang punya jaringan WiFi bagus, dan kemudian QR code-nya bentuknya seperti ini. Oke, hati-hati Pak, jangan sampai semua terlihat. Ya, enggak apa-apa. Ini nggak bisa dibuka ini. Oke. Orang lain nggak akan bisa membuka ini. Oke. Nah, jadi kita menggunakan pendekatan double track system services. Pelayanan dengan sistem 2 jalur. Jalur manual dan jalur digital. Jadi yang sudah bisa digital, monggo kita bertransformasi ke digital. Sehingga menggunakan QR code dan bentuk KTP yang kita digitalkan. Bagi yang belum bisa, masyarakat tetap silahkan kita layani secara manual, kita cetakkan secara KTPL fisik. Sampai suatu ketika nanti masyarakat Indonesia sudah bisa bertransformasi sepenuhnya menuju digital. Atau setidak-tidaknya 99% masyarakat kita beralih ke kartu identitas penduduk digital seperti ini. Mas Pratama, Mas Agus Pambagio, selamat malam. Malam, Pak Zudan. Saya sapa para senior, para sahabat semuanya. Oke, Pak Zudan, tapi landasan apa yang mendasari untuk perubahan ini? Apa yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pencatatan kependudukan ini dengan adanya migrasi ke KTP digital yang sepenuhnya? Ya, pertama ini bukan persoalan administrasi kependudukan semata-mata. Kalau hanya berbicara administrasi kependudukan, dengan KTPL ini sudah tuntas kira-kira upaya menunggalkan dan menertibkan administrasi kependudukan. Tapi kita ingin membangun big data. Kemudian ingin melakukan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih cepat, lebih efisien. Karena dengan digitalisasi ini kita bisa menghemat biaya ratusan miliar setiap tahun, Mbak. Itu yang pertama. Kita bisa mengalihkan biaya itu untuk pengembangan SDM, pengembangan sistem adminduk, infrastruktur yang lebih kuat, dan seterusnya. Yang kedua, ada bagian yang bisa kita tata kelola dengan lebih baik. Ketika digitalisasi nempel di dalam smartphone, ada handphone, ada nomor handphone, ada KTP digital, itu kita bisa melihat pergerakan penduduk kita. Misalnya liburan, penduduk kita ini bergerak kemana? Kemudian pemerintah memerlukan apa, masyarakat memerlukan dukungan apa dari pemerintah, misalnya transportasi. Misalnya kalau mau lebaran, itu penduduk bergerak kemana, itu bisa dimonitor nanti. Kemudian kalau hari Natal, penduduk itu bergeraknya kemana. Jadi pemerintah bisa menyiapkan transportasi, bisa menyiapkan akomodasi, dan seterusnya. Akan bisa dibangun sebuah big data yang akan sangat bermanfaat untuk pelayanan publik kita yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, kita juga ingin mendorong masyarakat lebih mudah dalam segala hal. Nggak perlu fotokopi lagi, cukup dengan tap QR code-nya. Kemudian tidak ada lagi nanti data KTP yang terbuka di media sosial, karena besok dengan QR code yang kita enkripsi dan hanya bisa dibuka dengan dekripsi atau dengan metode yang lain, sehingga QR code pun tidak bisa dibuka oleh semua orang. Tidak seperti sekarang KTPL kita ini kan telanjang di media sosial, ada di mana-mana. Nah, besok kita akan hindarkan itu, sehingga perlindungan rahasia data pribadi akan lebih bagus lagi. Mudah-mudahan ini terwujud, Mbak. Nah, ini tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Agus maupun Bung Pratama bahwa ada kekhawatiran mengenai keamanannya di tengah kondisi keamanan data di Indonesia yang sebenarnya masih tidak terlalu bagus. Kita terakhir ini ada data dari Kementerian Kesehatan dan Peduli Lindungi yang bocor lagi. Bagaimana pengamanan KTP digital ini akan dijawab oleh Pak Zudan sesaat lagi. Tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam akan segera kembali. Pak Zudan, di tengah keamanan digital di Indonesia yang secara umum itu masih belum baik, bagaimana memastikan keamanan untuk data-data masyarakat ketika nanti KTP ini sudah full digital? Tentu kita harus bekerja keras ya Mbak ya, dan saya mohon dukungan semua pihak agar 24/7
itu bisa terjaga semuanya keamanan datanya. Yang kedua, dari lembaga-lembaga yang menyimpan data kependudukan, itu juga harus care dan aware. Karena kita tahu yang menyimpan data kependudukan itu bukan hanya Dukcapil, tetapi semua lembaga penyelenggara layanan publik itu menyimpan data kependudukan. Apa yang dimaksud dengan data kependudukan? Data kependudukan adalah data yang di dalamnya ada elemen data terkait dengan diri penduduk. Nama, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK, tempat lahir, tanggal lahir. Kampus punya data mahasiswa, bank punya data nasabah, Badan Pertanahan punya data pemilik sertifikat tanah, Polri punya data SIM. Nah, ini semua harus bergerak sama, serentak untuk melindungi rahasia data pribadi penduduknya dari serangan cyber. Ini nanti Mas Pratama Persada bisa memberikan banyak terhadap hal itu. Kemudian, nah yang ketiga, kami terus menggandeng BSSN ini untuk mendapatkan penguatan-penguatan dan para ahli untuk memperkuat Dukcapil. Tentu kami terus meminta dukungan banyak pihak terkait dengan persoalan cyber security system ini, dan alhamdulillah kami mendapat dukungan banyak pihak, dan sampai sekarang sistem kami di Dukcapil aman. Tidak ada data yang bocor dari data center Dukcapil di pusat. Baik. Ini terus akan dijaga. Bung Pratama, tanggapan Anda? Kalau kita lihat ya, sistem yang bagus itu harus disertai dengan keamanan yang bagus. Kalau misalkan sistem keamanan minimal yang standar sudah diterapkan, saya pikir nggak ada masalah kalau kita punya sistem digitalisasi yang bagus begitu. Yang sering terjadi kan begini, kita membangun sistem nih, wah sekarang udah keren ini, udah bagus, udah kuat begitu. Dites, dicoba di penetration test, coba hack sendiri, ternyata memang kuat begitu. Tapi kita lengah, besoknya, minggu depannya, bulan depan, dibiarkan sistem ini tidak di maintenance, tidak dicek lagi seperti tadi kata Pak Agus gitu. Ini harus dikerjakan secara terus menerus. Security is process. Security itu adalah proses. Nggak bisa kita bilang bahwa sekarang aman besok aman, enggak gitu. Teknologi hacking selalu berkembang setiap saat. Apalagi ketika musuh kita ini nanti adalah state sponsor, yang mensponsori adalah negara-negara asing yang ada di luar sana. Wah, itu lebih berat lagi musuh kita gitu. Nah, ini harus Prof Zudan ini harus bersiap-siap nih di sana nih gitu. Kalau Pak Agus tanggapannya? Ya, saya selalu katakan dari apapun sistemnya IT yang digunakan, pengamanan itu seperti Mas Pratama bilang tadi mutlak. Masih di mute, sama kalau kita naik kendaraan transportasi itu safety, jadi sama. Nah, bagaimana caranya menjaga itu? Makanya saya bilang yang jaga ini hacker-hacker jempolan itu 24 jam. Jadi ketika ada indikasi, dia langsung bisa menutup dan seterusnya. Meskipun itu tidak menjamin 100%. Ini yang, karena zaman ini semua kan sudah, anak-anak milenial mana mau buka dompet, terus kasih KTP di fotokopi. Jadi artinya kita harus ikut, tetapi pikirkan yang paling penting, Prof. Ini bagaimana pengamanan yang paling canggih yang bisa kita berikan untuk publik. Itu aja. Oke, tapi kalau menurut Anda, Pak Agus, migrasi dari iktp saat ini yang ada ke KTP digital itu nanti kira-kira secara umum dari sisi kebijakan publik itu dampaknya akan seperti apa? Gini, makanya saya katakan tadi undang-undangnya untuk perlindungan data pribadi itu keluar dulu. Juga berikut peraturan turunannya, baik itu peraturan pemerintah, peraturan menteri itu ada, sehingga
masyarakat menjadi terlindungi. Karena kalau tidak, nanti pengambil tindakannya kembali ke KUHP. Itu repot. Ya kan? Jadi penindakannya harus tegas. Karena peraturan tanpa penindakan itu omong kosong. Baik. Ya, jadi itu yang harus diutamakan sebelum ini jalan. Mudah-mudahan Pak Mendagri bisa mendorong ini. Karena ini menjadi kritikal seperti Mas Pratama tadi sampaikan. Pak Zudan, ini kalau saya kutip Anda pernyataan di beberapa media online, ini menyatakan jadi tidak akan ada lagi konsep iktp hilang sebab iktp akan didigitalkan dalam HP dan ada QR code. Tapi kemudian Anda juga menyampaikan kalau HP hilang, ikut hilang juga identitas iktp digitalnya sehingga nanti minta ke Dukcapil lagi untuk dikirim ke nomor HP yang baru. Satu, bukankah ini agak kontradiktif? Yang kedua, berarti tidak ada penggunaan cloud storage begitu ya, yang terpusat dan harus betul-betul di masing-masing gawai, sehingga kalau gawainya hilang, otomatis KTP elektroniknya juga hilang. Ya, jadi begini Mbak, kalau orang KTP-nya hilang, sekarang kan cetak lagi, ya kan? Nah, kalau dicetak lagi, itu berarti kan dicetakkan yang baru. Kalau dengan nomor disimpan di dalam handphone, kalau handphonenya hilang, KTP-nya dia nggak hilang, tinggal dikirim lagi. Karena handphonenya hilang, orang nggak bisa buka lagi yang ada di sini. Jadi yang hilang itu handphonenya, tetapi data dia ikut nggak bisa dibuka. Maka dia mengajukan dengan nomor yang baru ke Dukcapil, karena harus diregistrasi. Oke. Mengapa harus diregistrasi? Untuk memastikan who you are-nya benar. Siapa dia? Cocokkan nick-nya, kemudian difoto aja, face recognition, cocok, baru. Setelah itu kita kirim data digital dari KTPL. Pak Zudan, jadi apakah sama seperti misalnya bank, kalau kita kehilangan dompet atau kemudian ada kehilangan HP, di situ ada e-banking kita, langsung nelpon ke bank untuk diblokir terlebih dahulu, apakah ini juga akan sama? Telepon ke Dukcapil untuk diblokir terlebih dahulu atau seperti apa? Ya, kalau nomor handphonenya kami nggak bisa memblokir. Ya, kami nggak bisa memblokir nomor handphone. Tetapi kalau masyarakat kehilangan, nanti melapor pada kami yang akan menutup ya akses digital orang itu yang tadinya ditaruh di nomor handphone yang lama. Ditutup. Jadi sistemnya tidak bisa lagi dibuka dengan nomor handphone yang lama. Baik. Saya minta tanggapan dulu dari Bung Pratama. Ya, jadi itu QR code-nya nanti berasosiasi dengan nomor handphone, Prof. Atau bagaimana, Prof? Ya, nanti QR code itu ditempelkan atau disambungkan kepada nomor handphone yang didaftarkan, termasuk digitalisasi dari bentuk KTPL-nya. Itu Mas Pratama. Terus nanti bentuknya picture gitu atau ada aplikasi khusus untuk membuka QR code ini? Nah, nanti ada QR code reader yang dibuat didesain khusus oleh QR Dukcapil. code reader kan untuk si pemilik ini ya, pemilik layanan ya gitu. Untuk penduduknya ada aplikasinya juga. Ada alatnya untuk membuka data dirinya. Oke. Nah, menurut saya gini, Prof, untuk menghindari data ini salah gunakan untuk orang lain, mungkin perlu dipikirkan membuat ini, Prof, virtual disk encryption, Prof. Sehingga KTP itu disimpan ke dalam virtual disk yang terenkripsi, default gitu, yang nanti ketika handphonenya itu hilang, orang nggak akan bisa buka kalau misalkan dia nggak ngerti passwordnya atau PIN-nya gitu. Betul. Kalaupun dia terpaksa buka, bentuknya terenkripsi. Oke. Ya. Udah gitu ya, Prof? Situ dienkripsi dan nanti ada faktor untuk membuka minimal two factors authentication, dengan sidik jarinya dicocokkan begitu ya, dipaskan atau dengan PIN ya bisa membuka. Sehingga udah bagus, kita memiliki pelapis dalam pengamanan. Baik. Ini mohon maafkan lah kita diskusikan lagi Mas Pratama, Mas Agus Pambagio. Oke, ini karena waktu saya sudah habis. Terima kasih Pak Zudan, terima kasih Pak Agus, dan juga terima kasih Bung Pratama. Yang jelas kita nantikan selanjutnya nanti seperti apa. Yang paling diminta oleh masyarakat tentu adalah keamanan data diri mereka, karena KTP itu semua yang penting ada di situ.
Sekali lagi terima Sama kasih. pemerataan internet, Mbak. Sama pemerataan internet. Penting Oh banget iya, itu. betul. Ini jadi bukan Karena tugasnya layanan Pak Zudan mulai doang digital ya. semuanya. Iya. Harus betul-betul lintas lembaga, lintas kementerian. Terima kasih Pak Ya. Zudan, Pak Agus, dan juga Bung Oke, Pratama sudah yuk. bergabung malam hari ini bersama kami. Saudara, saya jeda sejenak. Bareskrim Polri tengah mengusut laporan dugaan kasus suap karantina terhadap selebgram Rachel Fenya. Beritanya sesaat lagi.